Baik, saudara-saudara, kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur negara. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa berkenaan dengan unsur-unsur negara itu ada yang harus memang ada, seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan berdaulat. Setidaknya 3 pokok itu yang harus ada. Kemudian ada unsur atau syarat tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, kalau pengakuan dari negara lain juga ada yang sifatnya mengakui secara fakta atau fakta juga ada. Kemudian ada juga pengakuan secara de atau pengakuan secara hukum. Tujuannya kalau pengakuan secara hukum yaitu untuk melakukan hubungan-hubungan diplomasi. Oke, yaitu catatan dari pertemuan kemarin. Kemudian catatan yang kedua, kita harus berhati-hati menggunakan istilah-istilah tentang unsur-unsur negara, karena setiap istilah mempunyai atau memiliki konsekuensinya masing-masing. Namun yang terpenting ketika kita mengungkapkan sesuatu adalah pertanggungjawabannya, bukan terletak pada benar atau salahnya. Jadi setiap pernyataan itu ada argumentasi yang mendukung tentang pernyataannya tersebut. Kayak itu sekilas dari unsur-unsur negara. Dari unsur negara tentunya kita bertanya-tanya, kenapa unsur dari negara itu lahir? Siapa para pemikir sehingga membuat unsur negara? Kalau salah satunya itu tidak ada, maka tidak lahir yang namanya negara. Nah, kita masuk pada pertemuan hari ini. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan coba membahas tentang pemikiran kenegaraan, ya. Pemikiran kenegaraan yang akan kita bahas, coba ya sepintas saya akan batasi sampai Yunani saja, karena kalau kita bahas terlalu jauh, saya yakin itu waktunya tidak sampai, dan ketika besok memang harus dilanjutkan, misalkan dosen ada yang tidak masuk, saya bersedia untuk melanjutkannya. Gitu ya, itu catatan dari saya. Baik, kita lihat, saya mau share dulu. Nah, ini. Oke. Sudah bisa dibaca ya? Atau kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya. Coba kita lihat pemikir-pemikir kenegaraan yang berkenaan dengan ilmu negara. Walaupun pada dasarnya pemikir kenegaraan juga belum tentu mereka itu adalah orang-orang yang konsen di negara itu sendiri, melainkan bisa berasal dari ilmu-ilmu lain, tapi memang mereka juga memikirkan tentang negara. Nah, ini ya, pokok kompetensi pembahasan. Nah, kalau memang tidak nyampe, nanti kita bisa melihat atau saudara-saudara cari bahannya. Kalau memang sampai sekarang kita bahas sampai Yunani, kemudian besok juga tidak nyampe, tidak selesai, berarti kita punya PR banyak ya. Ada beberapa materi yang kita harus ketinggalan. Nah, karena ketika saya masih mengenyam pendidikan, biasanya
ada satu macam diskusi-diskusi kecil ya untuk membahas materi-materi yang banyak itu kita lakukan di luar kuliah ya, atau kita bisa bilang sebagai tambahan, karena memang kalau materi ilmu negara materinya itu begitu banyak dibandingkan dengan materi yang lain. Nah ini, kemudian juga selain banyaknya materi, kita juga harus memetakan bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada. Dan mudah-mudahan kelimanya bisa kita selesaikan hari ini dan besok. Oke ya, karena di daerah timur sendiri kita harus bicara timur itu sendiri, kemudian harus bicara tentang pemikiran kenegaraan di zaman Babilonia dan zaman Mesir. Itu kalau Yunani tentunya kita akan bicara tentang Plato yang banyak disinggung, kemudian Aristoteles dan Socrates serta Epicurus ya. Itu yang menjadi catatan pertemuan hari ini. Mari kita lihat ya. Era Timur Kuno. Jadi kalau kita bicara era Timur Kuno, sebetulnya kita akan bicara paham-paham atau pemikir-pemikir negara atau kenegaraan yang berasal dari Cina ya, karena kita kalau bicara timur itu yang menjadi patokan itu Cina, kemudian India ya, Cina, India dan Jepang. Nah ini ya, walaupun Jepang itu banyak mendapat pengaruh-pengaruh dari Cina, tetapi pemikiran kenegaraannya ya itu hampir mirip. Sebetulnya Jepang itu hampir mirip pada saat Indonesia menduduki zaman feodal, itu Jepang ya. Tetapi pengaruh Cina dan pengaruh Koreanya tentang Buddhisme itu sangat kuat di sana di Jepang. Oke ya, ini sifatnya di era Timur Kuno itu bersifat statis, artinya belum ada kebebasan berpolitik atau pendapat yang dikehendaki oleh rakyat. Itu ciri-ciri kenegaraan pada masa Timur Kuno yang pertama. Yang kedua, secara sifatnya kenegaraan Timur Kuno itu memiliki corak teokratis, artinya raja atau kaisar dianggap sebagai wakil Tuhan. Nah ini ya, ntar kalau kita bicara tentang teori kedaulatan juga akan kita singgung sedikit. Kemudian yang ketiga, pemerintahan bersifat absolut atau mutlak. Nah ini yang merupakan ciri dari era Timur Kuno ketika bicara kenegaraan. Kemudian pergantian kekuasaan secara turun-temurun, tapi tidak semua secara turun-temurun ya, untuk beberapa catatan, karena sering juga di daerah timur itu ada pergantian melalui perang. Jadi kan ada semacam kudeta ya. Kemudian juga yang kelima, belum tersistematisasi akan pemikiran dan praktek kenegaraan. Jadi kalau praktek kenegaraan yang mulai terbentuk ya, yaitu pada masa Yunani. Tetapi pada masa Timur Kuno praktek kenegaraannya itu belum tampak. Tetapi kita bisa mengetahui dari karakter-karakter negaranya tersebut ya. Seperti India yang menghasilkan satu peradaban di Sungai Sindhu ya, yang dikenal dengan peradaban Harappa kalau tidak salah ya, waktu kita dapat mungkin mata pelajaran sejarah. Kemudian Cina terkenal dengan peradaban
Wang Ho, kemudian di Jepang ya untuk Timur kuno juga dikenal sebagai peradaban Bushido. Nah, yang kemudian dari Bushido ini ya melahirkan shogun atau tentara yang menyatukan klan-klan di sana. Nah, itu secara garis besar ketika kita bicara Timur kuno. Coba kita lihat sekilas-sekilas ya. Nah, pemikiran kenegaraannya di Timur kuno itu sendiri pada dasarnya mewakili atau pemikiran filsafat Asia. Nah, jadi kita akan mendekatinya coba kepada pemikiran-pemikiran Cina, India, dan Jepang yang lebih menekankan pada moralitas daripada rasionalitas. Ya, rasionalitas ini dalam hal ini berarti empiris dalam teori-teori kenegaraannya. Nah, jadi banyak sekali artinya gini, bahwa pemikiran Timur kuno itu lebih banyak bersifat mistik ya, sama karakternya dengan pemikiran-pemikiran filsafat Timur atau sistem kenegaraan Timur pada umumnya. Kalau pemikiran yang berkenaan dengan dunia barat itu lebih rasional ya, lebih rasional. Tetapi dalam pemikiran kenegaraan di timur itu lebih berbasis kepada moral dan harmonisasi. Artinya kepada moral, kepada keyakinan, kemudian harmonisasi itu kepada keyakinan dan kepada kenyataan. Nah, itu ya yang dimaksud dengan pemikiran kenegaraan zaman Timur kuno yang lebih mengedepankan harmonisasi antara kehidupan dunia dan kehidupan keagamaan. Walaupun nilai-nilai keagamaannya tentunya tidak sama, tetapi bisa kita tarik adanya nilai-nilai tentang harmonisasi. Kemudian yang kedua, dalam pandangan pemikiran Timur kuno, masyarakat dipandang sebagai kumpulan individu yang dalam solidaritas sesamanya bukan sebagai individu dengan segala kebebasan yang dimiliki. Nah, jadi dalam pandangan Timur kuno termasuk Indonesia ya, bahwa masyarakat kita menyambung kemarin tentang suku bangsa, suku-suku itu ya. Kalau Anda dapat juga mata kuliah yang lain yang menyinggung hal tersebut. Contohnya di India itu ada yang namanya pembentukan kasta semacam itu. Kemudian di Cina mengenal ada dinasti, dan di Jepang kita mengenal ya, dan di Jepang kita mengenal ada semacam samurai. Nah, ini jadi sebetulnya itu bentuk tingkatan-tingkatan yang memimpin kenegaraannya. Nah, dari tingkatan-tingkatan ini maka setiap masyarakat itu harus manut kepada pemimpinnya. Nah, kadang juga keadaan-keadaan ini menciptakan sistem yang feodal gitu. Dan hampir semua peradaban di timur ya, Timur kuno, nanti juga termasuk di Mesir, Babylon dia di Mesir di Sungai Nil itu berasal dari peradaban sungai. Artinya gini, ini bisa dibaca bahwa sistem-sistem ketatanegaraan di Timur kuno itu lahir dari peradaban sungai pada umumnya, ya, seperti Cina, India, dan kalau Jepang kebetulan itu merupakan daerahnya kepulauan-kepulauan kecil. Nah, jadi peradaban di Jepang agak berbeda ya, tidak mengenal sungai, tetapi secara keseluruhan mirip, yaitu peradaban yang berasal dari daerah-daerah pertanian. Nah, sama Cina dan India, itu ya, itu keberadaannya. Mari kita lihat ya, ada dua, ini saya mengutip
Ya, ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan Cina. Yang pertama yaitu sistem feodal. Dalam sistem pemerintahan feodal Cina, jadi artinya gini, kalau di Cina itu ada dinasti dan siapa pemenang dari dinasti itu, itulah yang akan menjadi penguasa Cina, ya. Dalam sistem feodal Cina, kaisar tidak menangani urusan langsung kenegaraan. Kedudukan kaisar dianggap sakral. Kaisar dihormati sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit, sehingga tidak layak mengurus politik praktis. Nah ini, ya, di dalam sistem feodal, kenapa di Cina itu ada sistem feodal? Karena di Cina itu banyak klan-klan juga, ya, seperti sama dengan Jepang. Ya, dengan banyaknya klan-klan ini, maka Cina itu punya wilayah-wilayah sendiri yang dikuasai oleh sukunya sendiri. Nah, kalau di Indonesia misalkan wilayah-wilayah, ada wilayah Sumatera Utara, kemudian ada wilayah Lampung, itu dikuasai oleh suku-sukunya sendiri. Dan kedudukan dari kaisar itu sebagai titisan atau pemersatu saja. Nah, ini yang akan melahirkan bahwa suatu pemerintahan yang tipe semacam ini mendudukan raja sebagai lambang pemersatu dari negara. Itu yang bisa diketahui dari Cina. Kemudian sistem pemerintahannya juga, dalam sistem pemerintahannya itu dalam unitaris atau kesatuan, kaisar berkuasa mutlak dalam memerintah. Kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar, sehingga kaisar boleh ikut campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Nah ini, ya, jadi lahirnya dari feodalisme kepada sistem kesatuan itu sebetulnya bukan tanpa proses. Nah, makanya di Cina kalau kita lihat paling banyak menurut saya, ya, kita sangat sulit untuk mengidentifikasi para pemikir Cina. Karena para pemikir Cina itu lahir pada saat krisis, ya, krisis dinasti Qin yang krisis terakhir. Ya, makanya sebutan Cina ini melekat pada bangsa Cina sebetulnya itu dinasti Qin itu adalah dinasti terakhir, ya, dalam sistem feodal Cina. Nah ini itu dinasti Qin namanya. Namun di dalam perkembangannya orang Cina sendiri tidak mau dikatakan sebagai Cina. Nah itu karena kenapa? Mereka selalu menyebutnya, bahkan Indonesia juga menyebutnya dulu itu adalah dengan sebutan Tiongkok. Nah, itu ya. Jadi dinastinya dinasti Tiongkok. Kenapa sampai hari ini orang Indonesia itu menyebutnya Qin? Karena dinasti Qin itu adalah dinasti terakhir yang membawa Cina pada kehancuran, ya, kehancuran itu. Nah, dari dinasti Qin ini kemudian lahir yang namanya unitaris, kemudian kaisar berkuasa dalam pemerintah. Nah, ini yang akan melahirkan sifat-sifat dari pemerintahan yang absolut. Nah, itu ya. Jadi beberapa nilai yang bisa kita ambil. Kemudian kalau nilai-nilai lain yang memang kata saya perlu pembahasan khusus berkenaan dengan Cina ini, karena kita harus tahu juga bagaimana sistem pemerintahan di Cina dibentuk antara harmonisasinya itu dibentuk melalui ajaran yin dan yang, artinya gini, ada ajaran yang memang berasal dari ilahi dan ada pelajaran yang berasal dari kehidupan manusia yang melalui harmonisasi, yaitu yang dinamakan yin dan yang. Nah, kemudian juga ada satu ajaran tentang praktek-praktek kenegaraannya yang berasal dari ajaran Konfusianisme. Nah, di mana bahwa ajaran Konfusianisme ini merupakan praktek-praktek pemerintahan secara real. Nah, ini
ini yang kalau kita bahas ke sana ini memakan waktu yang sangat luar biasa. Tapi kapan-kapan ya kita bisa membahasnya melalui misalkan kita fokus kepada yin dan yang-nya, atau kita fokus pada pelajaran konfusianismenya. Nah itu bisa ya, tapi memang perlu waktu yang agak renggang ya, karena kita dikejar dalam mata kuliah ya seperti ini jadinya. Oke. Nah ini peninggalannya mungkin kita sudah tahu ya. Nah ini peradaban Cina lahir sekitar 3000 sebelum Masehi. Bangsa Cina memiliki pengetahuan teknologi yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dari sisa peninggalan ditemukannya daerah lembah Sungai Kuning atau sering dikenal dengan Huangho ya, Sungai Huangho, seperti tembok raksasa, alat-alat rumah tangga, kuil dan sebagainya. Ini bentuk peninggalannya. Makanya mungkin kalau kita kaitkan, ada juga yang mengartikan hadis Nabi kalau tidak salah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah makanya diusinnya ini, sin yang dimaksud adalah Cina atau India. Nah ini juga masih dalam perdebatan ya, karena ternyata peradaban Cina juga mendapat pengaruh dari India. Nah ini, jadi di lembah Sungai Gangga, karena Chin ini merupakan daerah yang dinasti terakhir. Makanya Tolagil ini, Fargaton Pilsin ini menuju ke Cina atau sebetulnya ke India. Ini dianggap masih perdebatan juga ketika pembahasan yang berkaitan dengan hadis. Bahkan karena ada cerita ya sebelum tahun ini, mungkin bagi saudara-saudara juga melihat cerita ada Sun Gokong ya, kan dia mengambil kitab sucinya ke barat. Nah artinya bukan ke barat Sun Gokong itu kemana-mana, tetapi Sun Gokong dalam cerita yang legenda itu mengambil kitab suci ke barat, yang dimaksudkan barat adalah India. Nah ini ya, jadi pusat-pusat peradaban Cina juga tidak lepas dari peradaban India. Itu ya, beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana sistem ketatanegaraan Cina. Kemudian pada tahun tersebut ya, justru para pemikir kenegaraan Cina ini lahir pada saat Cina mengalami krisis kenegaraan. Nah, kalau hari ini banyak di Indonesia juga, banyak para pemikir kenegaraan itu lahir karena memang ada krisis. Jadi setiap orang bisa berpikir apapun. Dan di Cina dikenal sebagai gudangnya filsafat tentang kebijakan. Itu di Cina ya, yang sampai hari ini kalau kita bicara Cina, sebagian orang Indonesia kayaknya seperti kurang bisa menerima. Nah ini, tapi memang nilai-nilai filsafat di sana sangat luar biasa. Oke ya, itu sekilas tentang Cina. Kemudian kita ini ya, biar nanti konsentrasi karena Cina memang pembahasannya harus khusus, dan saya nanti berusaha menyediakan waktu untuk pembahasan tersebut ya, itu khusus sehingga kita tahu, karena Cina sangat berdekatan dengan Indonesia dan pengaruhnya juga sangat luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu peradaban di India. Ini yang menjadi fenomena ketika kita bicara tentang penataan kota ya. Jadi kota-kota terbaik itu ternyata ada di India. Kota yang namanya Mohenjo-daro ya, yang terencana dan berpola modern. Itu sebetulnya tata kota di Indonesia pun banyak belajar dari India atau banyak dipengaruhi oleh India. Kemudian terdapat bangunan besar untuk pertemuan rakyat. Nah ini, walaupun di India ya secara sistem pengkastaan, tapi ada ruang bertemu ya, bangunan besar
semacam parlemen itu tempat pertemuan antara kasta, kemudian membahas sesuatu yang terbaik untuk rakyatnya. Nah, kemudian rumah rakyat yang terbuat dari batu bata ini adalah contoh peradaban negara-negara yang sudah maju ketika kita bicara negara India. Kemudian jalan juga sudah tertata, saluran air sudah terpola dengan modern ya. Kemudian ada pemandian, perhiasan berupa barang tambang mulia dan senjata. Dan kalau para filsuf, maksudnya gini, kalau para filsuf dari India yang sangat terkenal, misalkan ada ya Krishna, gitu, kita nanti akan singgung juga Krishna karena dia yang membuat satu seperti kriteria yin yang dan yang di Cina, bahwa dia adalah manusia dewa yang jadi manusia. Nah ini, nah sekarang kan di Indonesia banyak dibalik, artinya gini, ada manusia yang menjadi dewa. Nah ini ya, itu sebetulnya agak-agak relevan juga ketika ada seorang seniman dari Indonesia yaitu Iwan Fals ya, yang membuat judul lagunya itu manusia setengah dewa. Itu kan kemudian banyak yang tentang ya, karena dan harus ditarik dari pasaran. Sebetulnya itu mungkin saja ya, dia membaca bagaimana peradaban-peradaban yang maju itu ketika manusia itu bukan menjadi dewa, tetapi dewa yang memanusiakan hasilnya itu akan berbeda. Itu yang diharapkan dari peradaban-peradaban India. Nah, bahkan ketika bangsa-bangsa Indonesia itu banyak ya dikatakan, tapi untuk masalah pemerintahan sendiri Indonesia masih ada perdebatan, dan sampai hari ini para sejarawan itu belum sependapat bahwa beberapa peradaban Indonesia itu mengadopsi dari India. Nah itu juga masih ada, kalau saudara-saudara melihat perkembangan tentang peradaban ya, itu akan menghasilkan bahwa peradaban Indonesia tidak sama sekali dipengaruhi oleh peradaban India. Bahkan beberapa peneliti dari Indonesia mengklaim justru Indialah yang mendapat peradaban-peradaban dari Indonesia. Nah itu saling klaim ya, seperti itu. Kemudian juga peradaban tolong di unmute ya, ini suaranya. Mas Harto di mute dulu, Mas Harto. Oke, kita coba lanjut. Nah, jadi kalau kita melihat dalam tataran sejarah ya, tataran sejarah yang berbicara tentang peradaban, ada beberapa kajian modern hari ini ya. Kalau saudara-saudara bisa melihat beberapa kajian modern, itu juga saling bertentangan antara klaim ya India dengan Indonesia di bidang kesejarahan. Tapi terlepas dari itu, hari ini kita masih menerima bahwa India merupakan daerah yang penuh dengan peradaban, penataan kenegaraan yang baik, sampai bagaimana penataan kota. Nah, kalau kita bicara dalam ilmu negara berarti penataan tata ruang. Nah, itu ya manfaat yang bisa diambil dari peradaban India. Dan kalau dari peradaban India
itu banyak sekali juga ya, seperti peradaban Cina banyak mengadop tentang sudut pandang dari politeis. Nah ini ya, jadi banyak dewa-dewa yang disembah. Nah itu juga memang ciri khas dari peradaban India dan Cina, ya. Oke. Kemudian, nah ini ya kita coba menyinggung sedikit karena ini saya yakin teman-teman banyak belajar di sini. Apalagi saya katakan sudah banyak yang menguasai bagaimana sejarah Nabi Musa, gitu kan ya, tentang sosok Fir'aun. Tapi Fir'aun yang mana yang menjadi murka ya, atau menjadi lawan dari Nabi Musa, kita juga tidak tahu, gitu ya. Tapi kita raja-raja Mesir ya dikenal mendapat sebutan sebagai Fir'aun, kan gitu. Mesir, peradaban Mesir itu berkembang sekitar 3000 sebelum Masehi. Nah, di sepanjang lembah Sungai Nil. Ini ceritanya ya. Tetapi nilai yang bisa kita ambil, ternyata peradaban Mesir pun yang berada di Afrika, tapi saya tidak masukkan ke peradaban timur ya, timur kuno, enggak. Tapi ini adalah yang berbeda, tapi memang harus disinggung. Karena nanti ada beberapa literatur yang berkenaan dengan ilmu negara, maksud saya juga ada yang memasukkan ketika bicara timur, kok memasukkan juga Mesir. Tapi saya membaginya bahwa ini adalah peradaban Afrika, dengan yang satu Babylon berarti peradaban Timur Tengah, kira-kira gitu ya. Jadi bukan berarti itu masuk dalam peradaban timur kuno yang tadi dikatakan, yaitu Cina, India, dan Jepang. Nah, bukan ke arah situ. Tapi kalau kita tadi bicara Jepang, ya, Jepang juga hampir mirip dulunya seperti Indonesia, ya. Nanti bisa dibaca, ada kalau tidak salah ada buku The Art of tentang berbicara tentang Jepang ya, sistem pemerintahan Jepang mulai dari kaisar dan sebelum lahirnya sistem kerajaan atau yang dipimpin oleh kaisar. Nah itu ada. Jadi Jepang itu merupakan klan-klan juga. Nah, klan-klan yang saling berperang, keluarga-keluarga yang saling berperang, makanya ada keuntungan ketika Jepang membuat klan ya, dia tidak bisa ditembus oleh invasi dari Mongol dan dari Cina. Tetapi secara kebudayaan dan ketatanegaraannya banyak mengadop dari Cina dan Mongol ya, dari Korea juga ada pengaruhnya. Nah, tapi ketika Jepang sudah maju, dia berusaha invasi ke Korea juga tidak berhasil. Nah, itu ntar kita bahas ya, sebaiknya memang secara khusus. Kemudian ya, namun ada beberapa nilai kalau kita bicara tentang, kita kembali ke sini ke Mesir. Ketika kita bicara Mesir, yaitu raja ya, raja sosok Fir'aun yang menjadi tokoh biasanya kalau kita kaitkan dengan dunia Islam, yaitu Nabi Musa ya, lawannya kira-kira kan seperti itu. Tapi kita terlepas dari nilai-nilai yang ada peperangan antara Fir'aun dan Musa, ada satu nilai di dalam ilmu pengetahuan yang patut ya hari ini masih bertahan. Menurut saya sampai masih bertahan dan banyak digunakan. Nah, gini, misalkan hari ini ada semacam pengawet makanan, kemudian mengawetkan mayat, yaitu dari Fir'aun. Nah, itu sebagai hal-hal yang dibuat abadi. Nah, kalau kita kan melihat jasad Fir'aun, biasanya gini, yang ada itu bukan bagaimana cara mengawetkan mayat. Nah, yang ada biasanya orang Cirebon bilangnya gini, orang nenek saya itu, kamu mau seperti Fir'aun? Emang kenapa Fir'aun? Matinya saja bumi tidak menerima. Kok katanya bumi tidak menerima? Iya, jasadnya tidak hancur. Nah, itu kan
jadi satu argumentasi bahwa bumi tidak menerima terhadap manusia yang serakah. Tapi kalau saya hari ini melihatnya bukan ke arah situ. Ternyata melalui perkembangan penataan negara yang luar biasa menghasilkan satu ilmu pengetahuan bagaimana cara mengawetkan mayat. Nah itu kalau hari ini ya saya di bidang ilmu pengetahuannya. Kemudian kalau kita melihat sekilas tentang Irak, ya Irak. Nah di Irak itu mungkin ada Nabi Sulaiman, nah, dengan yang terkenal dengan taman gantungnya Nabi Sulaiman. Nah, ini kenapa tidak banyak dibahas ya? Karena di sini juga teman-teman sudah saya yakin ya ketika cerita Nabi Sulaiman ya dengan Ratu Balkis, nanti ceritanya kemana-mana. Jadinya bahwa Borobudur itu ciptaan Nabi Sulaiman, kan ada yang mengklaim seperti itu, ya peradaban kerajaannya. Nah, tapi yang terpenting ya kita mengetahui bahwa di dunia Islam juga sebelum pada tahun 1800 sebelum Masehi itu ada yang menghasilkan satu raja yang sangat luar biasa dalam menata negaranya. Tapi antara Fir'aun ya, kemudian Sulaiman dan menghasilkan kode Hammurabi atau sistem hukum tertua dengan tulisan pakunya yang terkenal. Nah, saya juga tidak bisa membacanya kalau huruf paku seperti apa. Nah, tetapi kita punya satu kerangka ya, kerangka bahwa peradaban Timur kuno, kemudian peradaban Timur Tengah dan peradaban Mesir sama-sama dibangun melalui harmonisasi antara ya realita dengan keyakinannya. Nah itu, jadi realita di masyarakat kemudian ditambah pada keyakinan yang ada pada diri manusia. Oke, sampai sini ada yang akan didiskusikan atau bingung karena memang banyak terpotong ya, karena gini, kita selalu dicekoki peradaban barat, kemudian hari ini kita harus bicara Jepang, harus bicara Cina dan bicara India. Nah, gitu ya. Kalau bicara India kita terkenalnya Rahwana aja gitu. Oke, tapi Rahwana itu tidak ada di top sosok-sosok tersebut ya. Tapi ya itu yang ada. Oke, mungkin ada yang akan kita diskusikan. Iya Pak, yang tadi apa sih peradaban Timur kuno sama persamanya sama yang kuno sama Babilonia itu tadi apa sih kenyataan dan harmonisasi ya antara moral diharmonisasikan dengan kenyataan. Jadi match antara ini yang menjadi ciri khas peradaban Timur pada umumnya, baik yang di Asia maupun yang sebelah utara Afrika, yaitu yang dimaksud adalah Mesir. Itu mix kayak kalau peradaban Barat itu dibangun atas rasionalisasi, tetapi kalau peradaban Timur itu dibangun atas harmonisasi. Nah itu. Nah, maksudnya harmonisasi ini harmonisasi gimana ya Pak? Masih belum paham. Nah, harmonisasi peradaban yang di Timur itu ya. Jadi gini, harmonisasi antara keyakinan keagamaan yang ada pada saat itu dengan praktek-praktek kenegaraannya. Jadi kalau tadi makanya dari awal saya sampaikan kalau di Timur itu ada bahwa seorang keperaja atau seorang kepala negara dalam hal ini seorang kaisar atau seorang Teno ya. Nah itu include selain sebagai pemimpin keagamaan juga sebagai seorang raja. Nah, jadi kalau kebudayaan di Timur atau sistem ketatanegaraan di Timur, sistem kenegaraannya itu tidak memisahkan ya, tidak memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Nah, nanti nah itu jadi bercampur ya, masih dicampurkan antara keyakinan spiritual dengan keyakinan yang bersifat rasional. Sama nanti kalau
larinya ke Indonesia itu hampir mirip. Misalkan gini, kalau di Indonesia kita mengenal satu istilahnya apa ya, legenda Cirebon itu. Ada yang tahu nggak legenda Cirebon? Gua Sunyaragi. Kalau gua Sunyaragi itu kan bikinan Londo ya. Jadi kalau kita katakan itu penuh legenda, enggak, itu karena buatan. Kira-kira Malingkundang, Pak. Malingkundang bukan Cirebon. Padang ya, Sumatera Barat. Ya, tapi kalau di Cirebon itu ada cerita yang karena Cirebon include dengan Jawa Barat, misalkan Gunung Tangkuban Perahu, kemudian Lutung Kasarung, Munding Laya di Kusuma, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau kita mau ke arah pantainya, misalkan ada satu tradisi yang namanya Nadran. Nah itu ya. Jadi itu kan Nadran kan menjadi legenda. Kemudian untuk menjawab hal-hal yang tadinya mistik ya dilarikan kepada yang rasional. Jadi gini, ketika manusia belum mengenal kebetulan kalau di Cina ya pada abad-abad kemajuan peradabannya dia sudah mengenal tulisan, berbeda dengan orang-orang Indonesia. Orang-orang di Indonesia itu baru mengenal tulisan ya, kalau di daerah Jawa Barat baru ditemukan tulisan itu abad ke-6 Masehi ya, dengan ditemukan semacam prasasti di daerah Tasik atau Garut ya, daerah Garut ya. Nah, daerah Garut itu abad ke-5 Masehi itu baru ditemukan. Namun pada abad-abad sebelumnya itu sudah ada cerita-cerita rakyat yang berbentuk legenda. Artinya gini, kalau hari ini kita mengenal satu keyakinan bahwa Sang Kuryang itu memang ada ya, sehingga membalik perahunya gitu kan di akhir hidupnya, itu kan satu cerita bisa dikatakan legenda. Itu lahir dari tradisi lisan. Nah, untuk tradisi lisan nanti Anda bisa melihat bagaimana konstruksi dari Cina, Jepang, kemudian India, itu Anda bisa melihat atau membaca bukunya karangan Fritz Gorle ya. Jadi dia akan berbicara bagaimana konstruksi-konstruksi dari sistem kenegaraan yang ada itu juga terdapat kesamaan-kesamaan dalam tradisi yang tidak atau tradisi yang belum mengenal tulisan. Nah itu. Kalau tradisi Malingkundang, tradisi Sang Kuryang itu kan sebetulnya penuh makna ya. Penuh maknanya di mana? Anda ketika melawan seorang ibu, maka itu akan mendapat hukuman. Tetapi hukumannya di sini dalam bentuk hal yang tidak masuk rasional, gitu ya. Belum kita bisa terima. Tapi itu adalah sebagai upaya melakukan penertiban. Nah, karena hukum ya, karena hukum itu lahir ya dimulai dari hal yang sederhana, kemudian menjadi komplit, ya. Karena hukum itu lahir dari hal-hal yang masih sederhana kemudian komplit, atau yang kita kenal dari bentuknya yang tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Nah, ini untuk membaca satu peradaban-peradaban yang berkenaan dengan hukum. Oke, kita kembali kepada tadi ya, pertanyaan tentang harmonisasi. Nah, legenda itu sebetulnya kalau hari ini itu bisa dijadikan sebagai jurisprudensi. Ya, jurisprudensi. Misalkan Bu Atin akan mengadili anaknya. Anda tuh jangan melawan terhadap orang tua. Nah, ujung-ujungnya yang digunakan apa? Anda mau seperti Malingkundang. Nah, Anda ceritakan Malingkundang sehingga Malingkundang ini menjadi jurisprudensi. Nah, begitupun anaknya Mbak Atin ya akan diceritakan lagi Malingkundang
Sehingga ada semacam jurisprudensi dalam tradisi hukum yang tidak tertulis. Nah, kita kadang ya mengesampingkan nilai-nilai tersebut, mengesampingkan nilai tersebut dan dianggap bahwa cerita itu adalah cerita yang konyol gitu ya. Walaupun tadi Pak Wanardi ada cerita maling kundang, ya memang ceritanya apakah ada atau tidak, tetapi untuk memberikan rambu-rambu terhadap rakyat, maka dibuatlah satu cerita legenda. Nah, seperti kalau di Jawa Barat juga terkenal misalkan Nyi Roro Kidul. Nah, cerita Nyi Roro Kidul apakah ada atau tidak, kita juga tidak tahu. Ya, makanya dibuat hati-hati kalau ke pantai selatan. Artinya di sana ada satu ratu penguasa yang namanya Ratu Pantai Selatan. Ini kan akan menjadi jurisprudensi. Ketika ada orang yang ke sana, Anda harus hati-hati. Inilah rambu-rambu yang harus Anda taati. Karena kenapa? Ternyata pada prakteknya atau pada rasionalnya bahwa di pantai selatan itu ya ombaknya lebih besar dibandingkan pantai utara. Makanya di pantai utara tidak ada Nyi Roro Utara, enggak ada. Yang ada itu hanya bagaimana cara menangkap ikan, ya. Kemudian selain menangkap ikan juga bagaimana caranya membentuk satu pelabuhan itu tidak menimbulkan sedimentasi. Nah, kan tradisinya adalah tradisi nadran. Nah, karena pada saat itu memang belum ada teknologi yang mampu mengalahkan ganasnya laut. Dan banyak para nelayan yang mencari ikan itu tenggelam. Karena kita merasa takut, maka dibuatlah satu legenda yang namanya Nyi Roro Kidul. Kemudian kalau di sini penghormatannya adalah dengan cara nadran. Nah, kalau hari ini kita berbicara bahwa Pak, nadran itu kan bid'ah. Ya, kita jangan bicara bid'ah atau tidak bid'ahnya kalau kita orang hukum, tetapi kita harus tahu maksud dari itu ya. Maksud dari nadran sebetulnya adalah memberi peringatan atau rambu-rambu secara hukum bahwa sebelum manusia mengenal bahasa tulis, seorang pengadil ya, seorang raja itu membuat rambu-rambu bahwa di setiap pantai itu ada penguasanya, maka Anda harus hati-hati. Nah, untuk menjaga apa? Konservasi lingkungan hidup. Nah, intinya kan ke situ. Kalau dunia sekarang, seperti contoh lagi yang agak berbau mistik ya, mistik, tapi memang ini adalah rambu-rambu. Ya, rambu-rambu yang menjadi jurisprudensi. Dan sekarang masih ada. Contohnya di Indonesia, Mbak Munawarah, kalau ada Mbak Munawarah, halo, Bu? Ya. Ya, Pak. Kalau Ibu Munawarah mau mendirikan rumah, ada buka teki enggak? Ada iya, itu? Pak, suka ya. bikin. Ya, buka kayak bikin tumpang, kemudian buka teki, ya. Kemudian mengundang tetangga untuk melekan gitu ya. Iya, Biasa tradisi Cirebon. Iya, betul. Nah, itu kan oleh ya ini nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya justru menilainya bukan menilai wah ini orang ini ngada-ngada, enggak. Saya justru menilainya gini. Udah tradisi sih. Ya, itu tradisi dan kita tidak tahu jawabannya. Ya, jawaban secara hukum kita tidak tahu. Nah, ini yang banyak menjebak para praktisi hukum itu kadang ya melakukan hal-hal yang sembarangan. Para praktisi loh, saya bilang ya. Nah, jadi dari kalau kita mau jeli, dilihat dari sisi hukumnya, sisi hukum yang akan berkembang sekarang, kenapa sih itu harus diadakan melekan ketika mau buka teki? Nah, itu kan Pak tradisi nenek moyang. Nah, itu kan tapi itu wajib loh kalau di Cirebon. Kalau enggak ntar diomelin sama tetangganya, ya. Nah, kira-kira kan gitu. Jadi wis kita mah dari wong Cirebone meluning umum bela, umumnya mengkenen ya mengkenen. Tapi kan tidak seperti itu. Ya, coba kita lihat. Nanti akan ketemu antara dua peradaban
yang memang itu adalah penggalian nilai lokal, kemudian dengan hukum positif. Kalau hari ini ya ada orang yang misalkan akan buka teki istilahnya ya, buka pondasi, itu harus ada melekan. Artinya dikunjungi oleh para tetangganya itu untuk menunjukkan sebetulnya zaman dulu di mana sih batas wilayah dia, sehingga para tetangganya itu menyaksikan bahwa bangunannya itu jangan sampai keluar dari batas. Betul nggak pada malam hari biasanya rundingan-rundingan itu berbicara batas tanahnya mana ya, Mbak? Ya. Bu, ya benar ya, ya. Betul Pak. Ya batas tanahnya mana? Iya betul kayak gitu. Iya, sehingga Ya. jangan sampai keluar dari batas, kemudian akan diboplangnya semacam apa. Itulah sebetulnya aturan-aturan, Ya. sehingga antara itu yang akan menimbulkan hukum tetangga. Ya, oke kalau nanti ya, Pak. Ya. Jadi malam-malam itu ya selain ada yang ada bekak ayam itu saya lepaskan dari situnya, tetapi itu adalah pembicaraan hukum itu di situ. Artinya gini, ketika malam itu untuk menentukan pondasi, itulah yang disebut hari ini itu izin mendirikan bangunan. Nah kan ada kan surat izin mendirikan bangunan, ada nggak hari ini? Ya, IMB Pak. Ya IMB, izin mendirikan bangunan. IMB kan tidak mungkin bangunannya jadi dulu baru ngurus IMB. Nah itu dulu kita orang sesepuh kita sudah mencontohkan dengan legenda-legenda tersebut bahwa ketika Anda mau melakukan pondasi, undanglah para tetanggamu untuk menyaksikan di mana batas-batasmu. Ya kan menyaksikan kan? Setelah itu mau bubar. Menyaksikan iya, mau melekannya silahkan, enggak yang enggak kan, yang penting tahu pada saat pembatasan wilayah itu jadi tetangga menyaksikan bahwa IMB-nya itu adalah yang sekarang, kalau dulu memang kita belum mengenal tulisan jadi tidak ada IMB, sekarang pondasi itu net kita letakkan batu pertama, berarti ya kalau sekarang kan orang tidak mau ke situ, tetapi beberapa bangunan besar ya itu selalu ada ya. Kalau melekannya tidak digunakan, untuk pengukurannya itu dihilangkan karena dianggap sebagai tidak sesuai dengan misalkan ajaran agama ABCD sudah tidak sesuai atau ketinggalan zaman, tetapi ritualnya masih digunakan. Ini celakanya manusia sekarang. Ya, kalau kita sama mendirikan bangunan itu terhitung kapan? Mbak Atin. Ya, ketika mendirikan bangunan terhitung kapan biasanya? Gimana Pak? Putus-putus diulangin sekali lagi Pak? Ya, ketika seseorang mendirikan bangunan itu terhitung mulai kapan? Mendirikan bangunan Pak? Ya. Dari mulai ya awal Pak, apa sih? Teki ya? Dari mulai apa sih bikin bawa itu tuh apa pondasi. Ya, pondasi. Nah, oke ya. Kalau sekarang kan agak terbalik ya, tradisi-tradisi tidak mau diakui, hal-hal semacam itu yang sebetulnya itu berasal dari tradisi-tradisi sebelum manusia mengenal tulisan, tetapi hari ini ritualnya ada, kan banyak ritual sekarang itu ya, karena tadi ketika malam itu melekan, mengundang tetangga, itu dianggapnya mengundang setan, mengundang roh jahat gitu ya. Nah, tapi kan bukan arah ke situ sebagai orang hukum. Tapi ternyata ada nilai pada malam hari itu dibicarakan bagaimana batas-batas dengan si A dan si B. Kenapa itu hadirnya malam hari? Karena mayoritas orang-orang di Cirebon itu adalah petani. Nah, karena petani itu malam itu waktu yang luang. Kalau kita ngundang orang, tentunya harus dikasih jamuan, itu tradisinya. Jamuannya pada saat itu tidak ada, ya kan orang sama-sama orang nggak punya, maka dibuatlah oleh para penguasa setempat biar itu jamuannya berbentuk, maka sebaiknya itu dibuatkan sajen. Nah itu kan ya,
Karena kan kalau hanya untuk mengasih-ngasih, waduh uang dari mana? Tapi kalau sudah ini kamu harus membuat sesajen, ada enggak ada juga, harus ada kan, kira-kira gitu. Yang akhirnya kan dibagikan juga. Nah ini maksud saya bukan bermaksud ya untuk mengadakan hal-hal yang tidak ada, tapi nilainya di situ. Nilainya. Nah, di situ sudah dijadikan pengukuran, kemudian diletakkan fondasi, itu yang dinamakan kalau bangunan-bangunan sekarang itu peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama itu dihitung mulai dibangun. Nah, kita kan celaka. Peletakan batu pertamanya dilakukan ritual ya oleh presiden misalkan. Kalau peletakan batu pertama itu kan ritual, tapi itu tidak dianggap sebagai hal yang konyol. Tetapi kalau kita di masyarakat kita peletakan batu pertama ya dianggap itu hal yang konyol. Nah, ini satu miskomunikasi menurut saya ya. Jadi di tingkatan nasional tetap digunakan sebagai ritual peletakan batu pertama terhadap bangunan oleh gubernur, oleh bupati, kan kadang gitu, pendirian bangunan-bangunan sekolah, ya, itu peletakan batu pertama dengan gagahnya kemudian makan-makan. Apakah itu tidak sama sebetulnya ketika sudah bupati peletakan batu pertama kemudian makan-makan, sama enggak dengan acara melekan mengundang tetangga kemudian juga mengasih wedang-wedang semacam itu, sama enggak? Itu yang dihitung. Dan coba mungkin di sini ada yang lebih berpengalaman dari saya, tapi saya yakin ketika mendirikan bangunan itu dihitung pas melekan itu ya, kemudian kalau jadwalnya terlepas karena saya bukan ahli hitung-hitungan, misalkan jam 12 malam ya peletakan batu pertama 12 malam, kan gitu. Nah ini ya, kita kadang membid'ahkan, menurut saya masyarakat kita hari ini nggak tahu terlalu pinter atau seperti apa, lebih era modern yang digunakan, tetapi sebetulnya itu adalah cara-cara masa lalu yang dipraktekkan. Nah itu contoh ya Mas Mahfud, ada satu pergeseran yang menghasilkan sebetulnya IMB. Nah dengan adanya persetujuan dari pas acara melekan itu ada restu dari tetangga-tetangganya, berarti itulah izin IMB itu keluar, kemudian dilanjutkan dengan penggalian pondasi peletakan batu pertama. Begitu juga ketika kita mengurus IMB, surat IMB-nya keluar, baru kita meletakkan batu pertama. Nah ini kemudian bupati, wali kota makan-makan, sama saja. Nah itu kadang hanya berubah konsep ya, berubah tampilan, kita menghilangkan hal-hal tersebut. Nah ini kalau sekarang kan sudah memang aturannya tertulis Pak. Nah ini yang menjadi permasalahan-permasalahan hukum di kita. Sebetulnya kalau kita mau jujur juga banyak sekali ya kenapa tradisi-tradisi hukum di kita itu mulai hilang, karena kita sudah tidak peduli dan tidak mau menggali bagaimana keadaan-keadaan hukum masa lalu. Nah kalau misalkan dengar cerita Malin Kundang, cerita Nyi Roro Kidul, kan bagi kita semua menganggapnya itu tahayul. Nah, tapi bukan masalah tahayul, kalau kita mengkajinya tahu dengan rule yang pasti, itu akan kita temukan, oh ternyata nggak bisa dong, belum ada aturan tertulis, maka biar diikuti sebagai jurisprudensi, dibuatlah oleh para penguasa biar heboh. Nah hebohnya itu kan diikuti akhirnya, ya. Contohnya, jangan Anda menebang pohon beringin yang besar. Sampai saat ini juga berlaku. Karena ternyata secara ilmu geologi, di bawah pohon beringin, di mana tubuh pohon beringin, pasti di situ dekat dengan sumber mata air. Untuk menjaga sumber mata air. Kan nilainya di situ. Kita tidak mau, oh ya itu mau ada jinnya, ada ini. Ya enggak lah. Bukan arahnya, bukan ke situ. Nah, kemudian misalkan dalam tradisi yang ini adalah sedekah bumi, ya. Memang berbeda konsepnya dengan sekarang. Kalau kita mau belajar bagaimana menghasilkan hukum-hukum yang luar biasa, itu ada di dalam sedekah bumi, ya. Kemudian karena antipati kita terhadap dan dianggapnya gini, hari sedekah bumi itu menyembah yang enggak-enggak. Akhirnya
pada tahun 87 diambil oleh dunia internasional menjadi Hari Bumi Internasional. Dan kita juga yang enggak upacara memperingati Hari Bumi. Kalau dulu kumpul-kumpul bersih-bersih memperingati Hari Bumi sebelum diambil oleh dunia internasional, hari ini kita yang tidak setuju terhadap sedekah bumi pun sama guru ya, itu memperingati Hari Bumi, bahkan kaum milenial ya menanam tanaman, yaitu sebetulnya rangkaian dari upacara dulu menanam tanaman yang bisa menyerap air atau bisa menahan air. Contohnya yang ditanam itu pohon bambu ya, itu harus ditanam. Itu karena ketika pohon bambu ditanam itu akan menahan air dari kekeringan. Nah ini sebetulnya kriteria itu yang kemudian kita itu nggak baik karena kita memang tidak tahu bahwa aturan itu dibentuk ya karena kita sudah didogma bahwa tidak tahu akan jawaban-jawaban. Sudah selayaknya lah hari ini kita menemukan jawaban itu, tetapi bukan dalam bentuk mistik lagi. Sehingga kenapa Cina maju? Karena memadukan dia antara tradisi yang ada dengan nilai-nilai yang empiris, maka terjadilah harmonisasi. Kenapa Jepang maju? Nah ini, kenapa Jepang maju? Karena Jepang itu punya tradisi ya tentang budaya lokalnya, kemudian dia menyerap dari luar dan diolah menjadi satu tradisi yang baru. Nah, kalau Indonesia meninggalkan tradisi lama, kemudian ikut-ikutan. Nah, ini kita ikut hukum barat, IMB. Nah, kita kan tidak tahu IMB itu ya sebetulnya berasal dari hukum Indonesia. Misalkan kita mendirikan bangunan itu harus membaca arah mata angin, ya, secara ilmu geografinya, ya. Dulu juga ada akan membaca arah angin, tapi dulu kan karena tidak jangkauan otak manusia belum sampai situ, artinya kalau salah menghadap itu entarnya sakit kan lebih gampang, sehingga akan diikuti oleh masyarakat lain cara mendirikan bangunan. Karena untuk menghukum ya, menjatuhkan hukuman atau menerangkan nanti roboh kena angin kan, orang dulu tidak percaya juga, sama dengan orang hari ini. Makanya dibentuklah legenda-legenda yang berbau mistis supaya diikuti. Nah ini, ntar coba baca bukunya Chris Gorlow, itu sangat luar biasa. Bagaimana hukum dari masyarakat yang sangat tradisional menjadi masyarakat modern. Nah itu juga yang berkembang di India, Cina, Jepang, itu semacam itu hukum-hukumnya ya, sistem kenegaranya juga berpola seperti itu. Nah oke, kira-kira seperti itu Pak Mahfud ya, untuk melihat satu keadaan-keadaan berkenaan dengan merasionalisasikan, mengharmonisasikan aturan-aturan hukum. Oke, silakan sebelum saya lanjutkan ke Yunani kuno. Mohon izin Pak, ya. Pak Rahman udah nunggu. Oke, Pak Rahman udah nunggu. Iya. Ya. Oke, kita berarti lanjutkan ke Yunani kuno. Ya, sebentar ya. Iya. Nah, ini kalau kita bicara Yunani kuno, berarti kita akan bicara Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Nah, yang ingin sebelum, nanti kalau besok ada yang tidak masuk sebelum maghrib, tinggal WA saya aja. Ya, Pak. Ntar kita minggu depan juga kayaknya Pak Rahman kan minggu tenang dia nggak masuk. Nah, mungkin bisa dipakai minggu depan. Emang udah tenang? Minggu depan kan awal Desember udah UTS, Pak. Oh, enggak, masalahnya kalau saya tidak pernah mengenal minggu tenang. Iya, makanya kalau Pak Rahman, makanya kemarin Pak Rahman bilang dia udah ngomong. Oh iya. Nah, dia udah nggak ngajar minggu depan tuh. Emang udah habis materinya? Kayaknya hari ini terakhir. Ya, kalau ya dulu sebelum saya ditugaskan untuk kuliah, ya kuliah, kalau mengajar ilmu hukum itu tidak habis. Saya selalu mengadakan jam tambahan, sama dengan ini, ya. Jadi
saya mungkin gaya berpikir saya itu tidak secepat dosen yang lain gitu. Agak lambat saya berpikirnya. Makanya saya harus mengajarnya pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini gaya alasan lahirnya pemikiran dari kenegaraan Roma Yunani kuno, di mana di Yunani itu nanti ada semacam pemikiran ya, pemikiran barat yang menghasilkan barat modern, di mana bahwa pada masa Yunani kuno ini sudah ada cikal bakal yang namanya sekulerisme. Nah, itu di mana bahwa pemerintah itu harus dipisahkan dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu pemikiran dasar dari Yunani kuno. Makanya ketika bicara nilai-nilai yang bersifat pribadi, itu adalah hal-hal yang berbentuk sakral. Nah, dari yang berbentuk sakral dihadapkan pada hal-hal yang berbentuk profan. Nah, ini jadi makanya gaya berpikir Yunani kuno entar dikembangkan oleh Romawi ya, itu menghasilkan negara-negara yang maju. Nah, sekulerisme bukan berarti tidak baik memisahkan agama dengan negara, bukan. Tetapi hal ini memang sengaja dilakukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu kenegaraan. Jadi dalam artian gini, saudara-saudara, ketika kita bicara peradaban Barat, itu kan peradaban Barat itu setelah nanti beralih dari abad kegelapan menjadi abad pencerahan, Renaissance ya, itu lahir dari pemisahan antara agama dengan negara. Itu peradaban Barat maju di situ. Kemudian ya, peradaban Cina itu juga mengelaborasi antara rasionalisme menjadi harmonisasi dengan moral. Jepang sama ya, yang agak lambat mungkin India, karena India peradabannya itu agak berbeda ya, dari Dravida, kemudian masuknya bangsa-bangsa Arya abad 5 sebelum Masehi, kemudian dia hijrah lagi ke daerah Jerman yang kemudian diklaim menjadi subras Arya di Jerman yang dimanfaatkan oleh Hitler untuk kegiatan-kegiatan atau memperkuatkan argumentasinya. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk lahirnya pemikiran kenegaraan di Yunani kuno ya, kita akan lanjut minggu depan. Jadi saya tidak berpatokan kapan mata kuliah ini berakhir ya, karena untuk membahas satu misalkan Jepang aja kita butuh misalkan 2 pertemuan pada dasarnya itu ya. Nah, kemudian untuk membahas Cina kita setidaknya ada 4 bagian yang harus kita bedah ya, dari pendapat dari filsafatnya Tao, filsafat Confucian, Yin dan Yang. Nah, kemudian yang lebih pragmatisnya ada. Nah, itu. Kemudian untuk melihat bagaimana peradaban India, kita harus membedakan antara bagaimana alur dari sejarah India yang menghasilkan Mohenjo-daro dan Harappa ya. Dari situ ada tarikan-tarikan pembagian kasta sehingga masuk kepada sistem ketatanegaraan di India yang melahirkan peradaban yang luar biasa. Begitu juga di lembah Sungai Nil yang peradabannya hampir mirip seperti peradaban Indonesia, dibangun dari legenda ya. Legenda itu tujuannya adalah untuk pembentukan hukum di daerah Mesir yang kemudian Mesir sendiri menjadi core di dalam peradabannya ya, tentang pembukuan. Akhirnya juga ketika Napoleon Bonaparte ingin membentuk satu kitab undang-undang yang dikenal dengan Kodeks Napoleon yang dikenal hari ini sebagai hukum pidana,
hukum perdata kitabnya itu juga belajar dari Mesir. Jelas ya? Jadi yang membukukan kitab-kitab itu sebetulnya Mesir. Nah ini sampai ke situ ya, nanti banyak sekali sebetulnya bahasan-bahasan yang perlu ya, karena waktu yang tidak memungkinkan kita tahan, dan mudah-mudahan kita punya waktu lagi. Walaupun kelihatannya saya hanya beberapa kali tidak datang, tapi kok mata kuliah tidak habis-habis. Ya. Besok kalau ada yang kosong bisa ngisi Pak? Ya bisa, insya Allah. Begitu juga, sekarang saya juga harus mengampu mata kuliah dari tiga universitas ternyata kemarin itu Pak Mahfud, yaitu dari Kufang 2 universitas, dari UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saya juga harus mengampu satu lagi dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Muhammadiyah ya. Jadi saya memang jatah di Fakultas Hukum ini tidak begitu banyak, cuman 2 mata kuliah ya. Saya harus mengampu yang lain. Oke ya, demikian pertemuan ini dan saya akhiri. Saya mohon maaf bila ada banyak ya kekurangan karena belum selesai mata kuliahnya dan tidak mungkin selesai seperti yang saya sampaikan dari awal. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Oke ya, karena sudah ditunggu oleh Pak Nur, saya lab ya. Ya. Baik Pak. Ya.